sebenarnya mabuk cinta itu penyakit. Dan orang yang mabuk cinta sebenarnya kalau bisa memilih, maka dia lebih baik tidak jatuh cinta, kata beliau. Itulah mabuk cinta. Maka orang mabuk cinta juga kalau kata-kata kan ada kata-kata itu. Orang yang mabuk cinta itu sebenarnya bodoh. Kayak semut. Mau-maunya mati di atas gelas, di dalam gelas demi yang manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkifli di konten tahunan atau jangka panjang PH Channel atau Quran Hadis Studio. Jadi di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang sekaligus Dewan Pengajar di Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa perkenalan, Ustaz. Bisa. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Nama saya Muhammad Ismul Wilman Hadi. Saya dari Peringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Riwayat pendidikan dulu di Ma'had 2015. Kemudian berangkat ke Yaman, S1 di Universitas Al-Ahqaf, jurusan Syariah. Kemudian ngerangkap juga di Institut Darul Ghuraba, jurusan Ilmu Hadis dan Dakwah. Selesai S1 2020. Habis itu lanjut lagi S2 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Universitas Al-Ahqaf. Kemudian pulang ke sini 2023 Agustus langsung ke Ma'had. Jadi di sini kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sekelumit tentang Idul Adha yang bakalan kita jalankan tinggal beberapa hari lagi, yaitu jatuh pada tanggal 17 Juni ya Ustaz ya? 17 Juni tahun 2024. Jadi di sini kita akan bakalan membahas tentang apa itu Idul Adha, syarat-syarat untuk berkorban dan segala macamnya. Langsung ke pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Apa arti dari kata Idul Adha dalam bahasa Arab? Idul Adha itu kan terdiri dari dua kata ya, Id sama Al-Adha. Kalau Id itu dari Al-Aud, artinya at-tikrar, kembali. Artinya kembali, maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj mengatakan kenapa Id itu memakai kata Id, kembali. Alasan pertama karena litakarruri kulla'am, karena Idul Adha dan Idul Fitri ini kan terulang setiap tahun. Nah, berarti out, kembali, terulang maksudnya. Itu pertama. Pendapat lain juga mengatakan litakarruri surur bi'audihi, karena terulangnya kebahagiaan, kegembiraan dengan terulangnya Idul Adha dan Idul Fitri. Karena kan kita memang disyariatkan untuk berbahagia ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kembalinya Idul Adha dan Idul Fitri berarti kita kembali senang dan kembali gembira. Itu alasan kedua. Yang ketiga, likathrati awaidillah ay afdalihi ala ibadihi fihima, karena pada hari raya Idul Adha itu dan hari raya Idul Fitri itu banyak awaid, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Makanya dikatakan Id dari awaid itu. Itu pertama. Kalau Adha itu kan isim jenis jamak dari al-adha, artinya hewan kurban. Nah, berarti kalau Idul Adha berarti kembali memotong hewan kurban. Nah, begitu secara Indonesia. Kembali berkorban. Iya, kembali berkorban. Jadi kan di dalam syariat itu kan Ustaz, pasti adalah syarat-syarat untuk berkorban gitu kan. Nah, pertanyaannya apa saja syarat hewan yang boleh dijadikan untuk berkorban? Syaratnya yang pertama ya dari jenisnya. Kalau kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di kitab beliau Mughni Muhtaj syarahnya Minhaj itu wala tasihu illa minal ibli
wal baqari wal ghanami bisa iri anwa'iha bil ijma'. Dalam artian syarat pertama itu jenis hewannya itu harus binatang ternak berupa onta, sapi, domba dengan semua jenis-jenisnya. Itu ditetapkan dengan dalil ijma'. Berarti jenisnya satu, ya begitu, harus hewan ternak dari yang 3 tadi, dan semua jenisnya seperti kambing itu kan masuk ke domba nanti, kerbau masuk ke sapi, dan seperti itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua itu hewan-hewan tadi itu harus sudah memenuhi usia untuk kurban. Kalau onta itu kan syarat kurbannya sudah cukup usia 5 tahun memasuki usia 6 tahun kalau unta. Kalau sapi kan sudah cukup usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kambing juga begitu, sudah cukup usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kalau domba itu cukup usia 1 tahun memasuki tahun kedua. Atau boleh tidak sempurna 1 tahun, yang penting sudah berganti gigi. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Pertama hewan ternak, yang kedua usianya sudah memasuki usia boleh korban, yang ketiga itu terbebas dari aib yang kusulahman, yang bisa mengurangi nilai daripada dagingnya itu. Maka hadis riwayat Imam Tirmizi mengatakan la yudhha bil arja bayyinun dhala'uha. Hewan yang cacat pertama itu tidak boleh kita berkurban dengan hewan yang pincang, nyata-nyata pincangnya. Itu jadi pertama. Yang kedua, wal awala bil aura bayyinun auruha. Hewan yang matanya picik sebelah, buta sebelah, yang nyata-nyata butanya. Yang ketiga, wala bil maradi bayyinun maraduha. Hewan yang sakit, nyata-nyata sakit. Itu enggak boleh. Yang ketiga itu adalah wala bil ajfa allati la tunqi. Hewan ternak yang kurus sekali, sampai-sampai itu gak ada sum-sumnya, ya kurus sekali, ceking lah kalau bahasa kita. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya harus dengan niat. Jadi berkorban, memotong hewan itu niatnya kurban, jangan niat sedekah. Yang terakhir harus milik sendiri, jangan sapi orang, ya sapi orang disembelih, nggak boleh kalau itu ya. Itu saya apa lagi, itu saja syaratnya. Pertanyaan yang ketiga, kan di antara kita itu ada yang sederhana atau kurang mampu sama yang mampu berkorban. Nah, di dalam Islam itu untuk yang kurang mampu berkorban itu cara untuk berbagi itu gimana, Ustaz? Kalau dalam Idul Adha? Pertama yang nggak mampu sama sekali ya, dalam artian saldo ATM-nya 0%, nggak mampu sama sekali ya. Caranya ya cari amal ibadah yang sesuai dengan pahala-pahala yang ada pada berkurban. Yang pertama kan hadis Rasulullah, ada riwayat Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan sama Imam Ghazali di Ihya itu. Pertama, man roha ilal masjid fil fisa'ah al-ula fa'ka'annama qarraba badanatan. Kalau ada orang berangkat pergi Jumatan pada waktu-waktu pertama itu pahalanya kan sama seperti berkurban onta. Itu pertama. Yang kedua, wa marroha fisa'ah atsaniyah fa'ka'annama qarraba baqaratan. Kalau pergi Jumatan pada jam kedua itu seperti orang berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ah ats-tsalitsah fa ka'annama qarraba kabashan aqran, seperti korban kambing yang bertanduk. Itu sudah cari itu yang mana rajin-rajin sholat Jumat. Itu yang pertama. Ada lagi kalau yang kedua, kalau masih sholat Jumatnya males-malesan kan ya. Datang ke masjid kalau orang sudah azan ya, masih ada cara kedua lah. Ummu Hani itu pernah mengadu kepada Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, saya ini tua, udah tua, lemah lagi, udah lemah, gendut, gemuk, lemah, udah tua. Kan dalam arti agak bisa yang berat-berat, apalagi pergi Jumatan pagi-pagi kan, nanti lama-lama duduk kesemutan ya. Lagi bagaimana nih solusinya, ditanya sama Ummu Hani. Akhirnya Rasulullah mengatakan,
kabbirillah mi'ata marrah. Baca takbir 100 kali. Wahmadillah mi'ata marrah. Terus baca tahmid alhamdulillah itu 100 kali. Wasabbihillah mi'ata marrah. Baca tasbih 100 kali. Khairun, itu pahalanya lebih besar. Min farasin, daripada kuda muljamin yang sudah diberikan tali kekang, musrajin yang ada pelananya, fisabilillah diimpatkan fisabilillah. Itu pahalanya lebih besar. Wa khairun min alfi badanatin, pahalanya lebih besar daripada berinfak 100 onta. Wa khairun min mi'ati raqabatin, lebih besar juga daripada memerdekakan 100 kuda. Begitu ada. Selanjutnya banyak ini tipsnya, tenang saya kasih tips banyak. Kalau malas ini bisa pilih-pilih sudah. Yang ketiga, kan orang berkurban itu salah satu fadilahnya diampuni dosanya. Suatu hari kan Siti Fatimah berkurban, tapi beliau nggak datang ke tempat penyembelihan, mungkin malas juga lihat darah kan. Ya. Akhirnya dibilang sama Rasulullah, bangun, lihat saksikan kurbanmu kan. Karena tetesan pertama dari darah yang mengalir itu akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Begitu kan bunyi hadisnya. Nah, pengampunan dosa ini kan banyak caranya. Pertama ya bisa beristighfar banyak-banyak. Yang kedua bisa dengan berpuasa 9 Zulhijjah besok ini. 9 Zulhijjah, puasa Arafah itu. Karena di riwayat Imam Muslim itu Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, gimana ganjarannya? Kata Rasulullah, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Itu menghapus dosa-dosa setahun yang pernah dilakukan dan menjaga insyaallah dari melakukan dosa setahun lagi. Itu cara kedua. Ada lagi cara ketiga. Mangqala subhanallah walhamdulillah mi'ata marrah gufirat lahu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kalau dia baca subhanallah walhamdulillah sebanyak 100 kali. Gampang. Itu secara ini ya. Itu yang orang yang saldonya 0%. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau mungkin ada uangnya ya 50.000 apa 200.000 gitu kan. Itu ada pendapat Ibnu Abbas, dinukil oleh Imam Bajuri di dalam kitab beliau Hasyiah al-Bajuri, dan juga dinukil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu Ibnu Abbas mengatakan boleh kita berkurban dengan jenis unggas seperti ayam, apalagi bebek. Boleh itu menurut Ibnu Abbas. Maka orang-orang fakir miskin di zaman gurunya Imam Al-Bajuri itu menyuruh orang yang tidak mampu untuk berkurban itu kurbannya pakai unggas. Begitu. Ya tapi itu yang tidak mampu ya. Kalau saldonya banyak ya. Apalagi uangnya 271 triliun. Masa kurbannya cuma sapi 2 kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jikalau berkorban adalah tanda cinta, apakah bisa dikatakan sudah berkorban bagi orang-orang yang sedang dilanda mabuk cinta? Nah, ini pertanyaan menjebak. Pertanyaan yang ingin dibolehkan sebenarnya. Ya, jelasannya kurban ini kalau secara syariat itu punya istilah syariat sendiri ya, dalam artian istilah kurban dalam syariat. Itu kan artinya mayizbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumin nahri ila akhiri ayamit tasyrik. Itu kan arti kurban. Jadi syaratnya kurban itu ya harus binatang ternak. Yang kedua harus niat kurban. Yang ketiga waktunya itu dari hari nahar sampai hari tasyrik. Jadi kurban mabuk cinta kan nggak ada di sana. Hewannya mana nggak ada. Jadi nggak bisa dikatakan berkurban untuk orang yang mabuk cinta. Bahkan orang yang mabuk cinta itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sebenarnya mabuk cinta itu penyakit. Dan orang yang mabuk cinta sebenarnya kalau bisa memilih maka dia lebih baik tidak jatuh cinta, kata beliau. Itulah mabuk cinta. Maka orang mabuk cinta juga kalau kata-kata kan ada kata-kata itu. Orang yang mabuk cinta itu sebenarnya bodoh. Kayak semut. Mau-maunya mati di atas gelas, di dalam gelas demi yang manis-manis. Kayak gitu kalau mabuk cinta.
Jadi sebuah penyakit ya. Penyakit itu. Kalau bahasa Arabnya mabuk cinta itu asyik. Asyik-asyik. Tapi mabuk cinta yang penyakit itu kalau ke makhluk ya. Tapi kalau mabuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu makom tinggi luar biasa. Tapi kan pertanyaannya itu buat makhluk kan? Ya, untuk makhluk. Jadi belum bisa dikatakan untuk berkorban ya kalau secara istilah syariat belum bisa berkorban. Kalau secara bahasa ya bisa saja, bukan berkorban, tapi dia korban. Dia korban perasaan kan, korban harapan, korban chattingan tidak terjawab. Gitu kan banyak sekali. Sakit. Korban LDR kan. Korban didikan nikah. Banyak korban. Kalau secara istilah syariat ya tidak bisa. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa atau pelaksanaan berkorban itu apa saja sih? Hikmahnya banyak sekali. Tapi karena nggak usah panjang-panjang ya, kita batasi 4 saja. Yang pertama, korban itu mengajarkan kita untuk takarrub, supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendekat itu ada namanya nafahatur rahman, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti kita dapatkan. Biasanya kan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Makanya kalau kita berkorban kan kita diampuni dosanya. Nah, sama juga kalau kita berkorban itu mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tidak mampu dengan hewan, bisa mendekatkan diri dengan cara-cara yang lain. Intinya mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan banyak nafahat, kebaikan-kebaikan di dunia ini. Di dunia maupun akhirat. Yang kedua itu adalah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama dan menjadi orang yang terbaik. Kan kalau kita sholat pahalanya buat kita saja kan. Tapi kalau kita berkorban kan tetangga kita kasih, banyak yang kita kasih kan. Banyak yang dapat. Ya, termasuk mungkin ke Rukiah Channel nanti dapat kalau ada korban-korban di mana. Nah, itu kan kebaikannya meluas kepada orang. Terus hadis Rasulullah itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang yang banyak memberikan manfaat kepada sesama. Nah, contohnya itu korban itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil kesimpulan juga adalah korban ini mengajarkan kita untuk menyembelih sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Kan sifat-sifat hewan itu yang di Ihya Ulumuddin itu dijelaskan adalah tama, itu sifat hewan. Apalagi emosian, cepat marah, apalagi banyak sudah. Sifat-sifat buruk itu sifat-sifat hewan, itu kita sembelih. Itu peristiwa yang bisa kita hikmah yang kita bisa ambil. Yang terakhir, yang keempat, kalau berimpak memberi kepada sesama itu ya harus yang terbaik. Karena kan kalau berkorban ini kisahnya kan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah berpuluh-puluhan tahun meminta untuk mendapatkan anak kan. Setelah diberikan anak yang ganteng rupawan, disayang, ternyata disuruh berkorban, disembelih kan. Nah, itu kan harta paling berharga lah. Ternyata itu disuruh korban. Makanya kalau pelajaran bisa kita ambil, berbagi dengan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seperti itu. Begitu saja. Ada satu kayaknya. Udah cukup kayaknya. Sunnah. Oh iya. Apa saja jenis hewan yang sunnah untuk dijadikan korban? Kelupaan tadi saya. Penutup. Penutupnya. Sunnah. Hewan yang disunahkan jadi korban itu banyak macamnya ya. Pertama, kesunahan dari sini jenis hewannya. Unta itu tentunya lebih disunahkan, lebih afdal daripada sapi. Sapi lebih afdal daripada kambing atau domba. Itu dari segi jenis. Yang kedua dari jumlah hewan kurban. Berkurban 7 ekor kambing atau domba itu lebih afdal daripada berkurban satu sapi atau unta, walaupun mungkin harganya mirip-mirip, tapi lebih afdal yang 7. Yang ketiga dari jumlah pengorban. Jumlah pengorban itu satu kambing untuk satu orang itu lebih afdal daripada satu sapi atau satu unta untuk 7 orang. Yang terakhir dari jenis kelamin. Yang laki-laki dalam mazhab Syafi'i ya, walaupun dua-duanya sah.
lebih afdal, lebih sunnah kita berkurban dengan jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Karena ada anekdot itu. Kalau perempuan jangankan berkurban, mengalah saja tidak mau kan. Wah. Nah, ini Begitu. Begitu sah. cukup Ustaz ya. Cukup itu saja. Insya Allah. Sudah mewakili semua. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan ini sudah terjawab. Jadi teman-teman atau para pendengar channel dimanapun teman-teman berada, jikalau ada problematika yang ada di kalangan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab, kami bakalan sediakan, atau langsung bisa chat di nomor WA yang sudah disediakan di deskripsi. Oke, saya Muhammad Zulkifli undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.